Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Hutan. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya, dukungan dan supportan Anda, alhamdulillah banget. Menjadikan channel ini terus berkembang dan terus berkembang lagi sampai detik ini gitu loh. Itu semua berkat dari supportan dan dukungan Anda yang tidak terlepas juga dari doa dari teman-teman semuanya. Kayak mana channel ini bisa berkembang terus dan berkembang terus sampai detik ini. Itu saya ucapkan ribuan terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga aja channel ini terus yang pastinya bisa bermanfaat. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport tadi. Oke, jadi seperti judul video kita hari ini, yaitu apakah pinjol legal dibayar, pinjol ilegal tidak dibayar? Ini banyak banget pertanyaan ya, saya cek dulu. Saya dari kemarin pengen banget membahas ini. Ya ini, apakah pinjol legal wajib dibayar, pinjol ilegal nggak usah dibayar? Ya, banyak banget yang bertanya ke saya tentang hal ini gitu loh. Ya, dan pertanyaan ini cukup mudah bagi saya untuk menjawab ini. Ya, tapi ketika saya menjawab ini akan menjadi pro dan kontra bagi Anda gitu. Terutama bagi Anda yang malas memahami, malas mendengar, malas membaca, dan malas menyimak. Akan menjadi hal yang kontra untuk Anda membuli saya. Tapi saya nggak ada masalah gitu loh, ya. Tapi sebelum saya lanjutkan untuk bahas videonya, bagi teman-teman semuanya yang belum support channel ini, silahkan disupport dulu. Semoga channel ini terus berkembang lagi dan terus berkembang lagi. Atau Anda yang tidak mau mensupport sama sekali, Anda boleh duduk manis saja dulu sambil menunggu saya menjawab dari pertanyaan Anda, apakah pinjol legal kita bayar, pinjol ilegal nggak kita bayar. Ya, Anda boleh menunggu jawaban dari saya supaya Anda paham, atau Anda cuma mencari sepenggalan kata dari saya kayak mana Anda bisa menghujat saya. Anda boleh duduk manis saja dulu biar saya luruskan pertanyaan dari kepala Anda. Terima kasih yang sudah mensupport. Jadi saya mau luruskan ini dari pertanyaan Anda yang selalu bertanya ke saya, apakah pinjol legal dibayar, pinjol ilegal tidak dibayar? Karena saya juga udah capek ya dengar pertanyaan Anda yang seperti itu. Padahal saya berulang kali di video saya jelaskan itu. Nggak penting pinjol legal atau ilegal. Kalau ada bayarkan, kalau tidak ada yaudah. Usahakan dan cari terus gitu loh. Mereka mengancam bang, abaikan. Bunga dan dendanya bang, abaikan. Pokoknya aja Anda nggak mampu bayar. Gimana Anda mau memikirkan bunga dan dendanya? Ya. Tapi pertanyaan ini terus bergulir dan terus bergulir kepada saya, terus masuk hari ke hari, baik dari yang gagal bayar, baru telat bayar, baru mencoba pinjaman online katanya. Saya nggak tahu ya tipe orang yang pengalaman minjol seperti apa, tapi yang jelas orang yang chat baik di Instagram, di WA selalu menyatakan, saya pertama sekali bang. Emang saya pengalaman? Enggak kan? Semua orang pertama sekali. Orang gagal bayar baru itu. Orang terjebak di pinjol baru itu. Belum ada orang yang mengajarkan tentang pinjaman online. Ya. Jadi pernyataan-pernyataan yang seperti itu saya juga agak bingung. Ini pernyataannya seperti mana ini? Kan gitu ya. Oke. Ini saya hitung dulu. Apakah pinjol legal wajib dibayar, pinjol ilegal nggak usah dibayar, Bang? Mohon dijawab, Bang. Saya meminjam di beberapa aplikasi. 6-nya ilegal dan ada 15 aplikasi ilegal. Ya, jika Anda bertanya kepada saya, ya, ini Anda bertanya kepada saya ini. Jika Anda bertanya kepada saya, apakah pinjol legal wajib dibayar, pinjol ilegal nggak usah dibayar, salah gitu loh, ya. Pinjaman online itu harus Anda bayar. Mungkin Anda mempunyai mungkin pemikiran yang berbeda di dalam pikiran Anda. Saya yakin itu. Atau Anda menyangka saya debt collector mungkin, atau Anda pasti pelin-pelan nih orang, kemarin dibilangnya nggak usah dibayar. Karena Anda mendengar seperempat, mengerti setengah, giliran bicara double, ya. Itu sama Anda kayak debt collector gitu loh. Dia sok pintar, dia hebat, tapi padahal dia bodoh, dia kerjanya nagih hutang. Ya. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya, apakah pinjaman online harus dibayar, Bang? Nggak peduli kita legal atau ilegal. Harus. Karena itu akad. Itu sudah terjadi dengan diri Anda. Kalau Anda bertanya harusnya kepada saya. Ya harus.
Kalau urusan mereka ilegal, urusan mereka legal, itu nggak ada urusan dengan Anda gitu loh. Itu urusan mereka untuk mengurus izin ke OJK. Urusan kita hari ini adalah duit mereka yang Anda pinjamkan. Ya, bayarkan. Apa yang ada dalam pikiran Anda ketika saya berbicara seperti ini? Pasti Anda menyatakan, wow ini udah nggak benar ini solusi utang. Kemarin bilangnya berhenti membayar. Ya, saya menjelaskan kepada Anda, berhenti bayar online bukan berarti berhenti bayar hutang. Ya, berhenti bayar online. Kenapa? Karena sudah banyak yang kena tipu gara-gara selalu mentransfer uang via online. Memperpanjang, mencicil. Stop. Saya suruh Anda seperti itu. Muncul lagi pertanyaan, Bang, pinjol legal dibayar nggak? Pinjol ilegal nggak usah dibayar nggak? Itu aturan dari mana? Ya, bagaimana kalau seandainya Anda minjam duit kepada saya, Anda seorang tetangga saya gitu loh. Anda membutuhkan uang, Anda minjam kepada saya. Ternyata saya ilegal, saya nggak mempunyai izin. Ya, tapi karena kebutuhan Anda ada sama saya, Anda sudah terjadi minjam, apakah Anda tidak akan membayar? Kuncinya seperti itu. Ya, kami nggak ada uang bang, kami nggak ada duit bang untuk membayar, itu lain hal lagi. Ya, itu yang saya bilangin. Pokoknya sisihkan satu-satu. Nomor satu ya nomor satu, nomor dua ya nomor dua, nomor tiga ya nomor tiga gitu. Jangan dicampur aduk 1, 2, 3. Capek Anda nanti. Ya, itulah yang saya luruskan kepada Anda. Kalau Anda mampu, ya, bukan seperti ini pertanyaannya. Kalau Anda bertanya ke saya, apakah pinjol legal wajib dibayar? Pinjol ilegal nggak wajib dibayar? Kalau jawaban saya, semua pinjaman itu wajib Anda bayar. Duit saya nggak ada bang, itu lain hal lagi. Barulah di situ terjadi, usahakanlah. Ya, otak Anda panik, saya diteror bang, diintimidasi bang, matikanlah HP Anda. Kayak gitu jawabannya. Ya, jadi kalau Anda desak saya terus untuk menanjangkan suatu hal pikiran Anda dengan kepanikan, sejuta kepanikan yang ada dalam pikiran Anda, ya akhirnya orang yang mendengar ikut tertawa melihat kepanikan Anda memunculkan suatu kebodohan gitu. Ya. Ini banyak banget, ini berapa orang nih? 1, 2, 3. Ya, pertanyaannya hampir sama. Bang, saya mau selesaikan pinjaman online yang OJK saja, yang tidak OJK saya nggak akan bayar lagi. Gimana menurut abang? Menurut saya salah. Ya, kenapa menurut saya salah gitu loh? Saya nggak berpikir 2 kali menyatakan hal itu. Ya, kalau Anda mampu, jangan pilih-pilih hutang itu. Ya, kan ada yang nanya itu, bang, kita harus bayar yang mana dulu bang? Yang legal dulu atau ilegal dulu? Tergantung di diri Anda, tergantung pemahaman Anda. Anda mau ngarah kemana itu nggak perlu dipertanyakan sama orang lain. Yang namanya hutang itu sama. Ya, nggak peduli itu legal ataupun ilegal. Tapi kalau duit tidak ada, kita diteror karena intimidasi atau segala macam, itu sudah lain hal. Ya, itu tidak menyangkut dalam pertanyaan Anda hari ini. Ya, salah satunya ini, jika pinjol menagih dengan cara meneror sampai membagikan data pribadi, apakah kita juga tetap harus bayar, Bang? Tetap harus bayar. Ya, aturan mana yang melarang untuk kita tidak membayar? Tapi ketika mereka telah menagih di luar dari SOP yang sebenarnya, mereka menyebarkan data pribadi, hentikan bayar online. Ya, nggak berubah ucapan saya. Hentikan bayar online. Lanjutkan secara offline, minta mereka untuk datang ke rumah. Ya, seperti itu gitu loh. Jadi teman-teman itu sebenarnya Anda itu sedang diperbodoh oleh pikiran Anda sendiri. Anda diperpanik oleh pikiran Anda sendiri. Kenapa? Karena terlalu banyak solusi yang ada dalam pikiran Anda. Sementara yang Anda butuhkan bukan solusi itu, ya, tapi motivasi, dorongan, semangat gitu loh. Tapi Anda memaksakan diri Anda untuk mencari solusi. Solusi dari hutang itu adalah bayar. Tidak ada di luar itu. Ya. Jadi mana orang yang kontra nanti? Kalau Anda merasa tidak suka dengan pendapat saya, silahkan isi di kolom komentar. Anda mau hujat saya pelin-pelan, mau hujat. Saya meluruskan pertanyaan ini. Ya. Bukan saya berubah haluan. Oh, Anda menyangka, wah ini Medi Brownie sudah bekerja sama ini dengan pinjaman online. Anda tidak mempunyai bukti yang valid. Anda cuma bercerita gitu. Ya. Ini saya luruskan secara pertanyaan mereka, saya luruskan. Mereka bertanya, apakah pinjaman online itu kita bayar gitu loh. Ya. Legal atau ilegal? Ya harus. Nggak perlu dipilah-pilih. Nggak penting, makanya saya selalu bilang,
Ketika saya live, ketika saya bikin video, saya selalu bilang, ya, tidak penting Anda bertanya legal atau ilegal. Kalau ada, bayarkan. Kalau tidak ada, usahakan. Mereka meneror, Bang, hentikan bayar online. Udah selesai gitu loh. Ya, pokoknya jangan ditambah-tambah. Jadi buat teman-teman semuanya sampai di situ mungkin cukup paham ya. Jadi jangan ada lagi yang bertanya, Bang, saya nggak bayar lagi pinjol ilegal, Bang. Saya nggak pernah ngajarin seperti itu gitu loh. Saya cuman melarang Anda hentikan bayar online. Itu aja. Ya. Tapi kalau Anda masih bersikeras dengan argumentasi Anda, misalnya Anda masih bertanya ini ke saya, Bang, pinjol ilegal saya nggak bayar, Bang. Nggak bisa seperti itu. Tetap harus dibayar. Ya. Duit saya belum ada, Bang. Itu lain hal lagi. Baru saya kasih Anda untuk bekerja. Bagaimana nanti, Bang, kalau misalnya saya sudah bekerja pinjolnya hilang? Itu lain hal lagi. Beda-beda topik gitu loh. Ya. Jadi kalau semuanya kita campur aduk, Anda yang stres. Ya. Kalau saya paham arah pembicaraan Anda itu kemana, tapi Anda yang stres. Ya. Jadi saya beri gambaran kepada Anda. Pasti ini gara-gara saya bikin video yang seperti ini, pasti ada banyak nanti. Apakah Medi Bro ini DC yang menyamar? Pasti debt collector pinjol meluruskan, iya Medi Bro ini DC yang menyamar ini. Anda tidak mempunyai argumentasi yang membuktikan bahwa saya seorang debt collector. Ya, saya meluruskan pertanyaan Anda. Karena dari pertanyaan Anda itulah yang sebenarnya untuk membangkitkan kembali semangat Anda. Ya. Jadi kita itu tidak perlu menimbang, wah ini yang baik, ini yang buruk. Nggak bisa seperti itu. Emang waktu Anda minjam, Anda melihat izin dari pinjol itu? Enggak kan? Anda asal ceplos. Ya. Iseng-iseng bawa petaka. Itulah yang terjadi. Ya. Jadi makanya sekarang jangan digituin. Jadi makanya saya selalu bilang, kalau ada uang Anda, bayarkan. Kalau tidak ada uang Anda, yaudah abaikan dulu. Fokus ke aktivitas Anda. Apa yang bisa Anda lakukan, fokus ke situ dulu. Lakukan itu dulu. Ya. Jangan Anda memaksakan. Tapi kalau Anda mencari, setelah Anda melakukan pinjaman, baru Anda bertanya, wah ini tidak berizin. Di awal Anda minjam, Anda tidak melihat izin mereka. Ya. Jangan bilang Anda tertipu. Kita melakukan dalam keadaan sadar. Ya. Memang benar Anda adalah korban dari iklan. Ya. Korban dari penipuan dengan ketentuan yang begana yang begini, misalnya tenor 90 hari, kenyataan setelah minjam 7 hari. Itu ketidaktelitian. Ya. Jadi buat teman-teman semuanya, soal berizin atau tidak berizinnya pinjol itu bukan urusan kita. Ya. Makanya saya selalu tidak mau menjawab pertanyaan Anda, Bang, ini pinjol 1 sampai 10, Bang. Mana yang sudah OJK? Emang saya penilai itu? Enggak penting. Bagi saya enggak penting. Makanya saya tidak pernah membahas itu. Rasa saya konten enggak terlalu bermutu itu kalau saya bahas seperti itu gitu loh. Oh ini pinjol legal, ini pinjol legal. Saya udah jelaskan di beberapa video, saya udah jelaskan. Anda tinggal simak aja di situ. Jadi kalau setiap pertanyaan Anda harus saya jawab tentang pinjol legal dan pinjol legal, kayak enggak ada konten lain gitu loh. Ya. Jadi buat teman-teman semuanya, jadi intinya gini aja. Anda tidak perlu menambah beban pikiran Anda lagi dengan bertanya, ini pinjol legal, ini pinjol legal. Hari ini, robah keputusan Anda. Kalau ada uang, saya bayarkan. Kalau tidak ada uang, saya siap menerima risikonya. Yang penting, hentikan bayar online. Ya, tetap masih dengan argumen yang sama. Hentikan bayar online, cuman itu jalan untuk menyelesaikan pinjaman online ini. Tapi kalau Anda masih tetap menggunakan virtual account, katanya yang lebih mudah, lebih praktis ini segala macam, percaya penipuan akan masuk kepada diri Anda. Ya. Jadi dari saya cuma itu dulu. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Nanti buat teman-teman semuanya yang mau konsultasi atau diskusi dengan tim saya, silahkan di nomor yang ada di deskripsi. Ya. Atau Anda juga mau follow Instagram saya juga boleh @medibroni. Atau Anda juga support channel yang baru saya, namanya Medi Broni, YouTube Medi Broni. Nanti di situ saya akan bikinkan semangat buat Anda terutama yang terjebak di pinjaman online. Kayak mana memulihkan usaha Anda, memulihkan mental Anda. Benar-benar semuanya terbebas. Yang penting Anda support dulu channel itu @Medi Broni. Nanti linknya saya sematkan di deskripsi. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.